Simulasi Adaptive Cruise Control (ACC). Oke, jadi ini adalah rangkaian untuk kendali motor yang terdiri dari sensor ultrasonik dan modul GPS untuk kecepatan. Jadi ini ada beberapa pinout yang memang harus dipasang pada sambungan Arduino Uno. Dan untuk rangkaiannya disusun seperti board seperti ini. Nah, ini bagian adalah Arduino Nano. Kemudian di bagian bawah ini sebenarnya adalah tambahan ya, modul tambahan jikalau nanti memungkinkan komunikasi antara V2V atau vehicle to vehicle. Artinya mereka akan saling berkomunikasi untuk mentransfer data kecepatan mereka masing-masing seperti itu. Dan bisa juga ini akan berkomunikasi secara JSRC atau Dedicated Short Range Communication. Jadi mereka bisa menggunakan fitur itu menggunakan Bluetooth seperti itu ataupun mode Wi-Fi. Nah, kurang lebih untuk desain rangkaian seperti ini untuk memungkinkan komunikasi antara vehicles dengan infrastruktur yang tersedia, seperti adalah contohnya aplikasi smartphone yang terdapat aplikasi untuk memantau jarak dan kecepatan antar kendaraan, ataupun nantinya yang akan diterapkan pada dashboard mobil atau sepeda motor yang memungkinkannya ada penerapan ACC, tapi lebih utamanya adalah pada dashboard mobil. Ini adalah bentuk aplikasi tampilan untuk memonitoring jarak dan kecepatan. Aplikasi ini dibangun menggunakan aplikasi MIT Inventor, itu suatu platform yang memungkinkan kita membuat aplikasi secara Android secara sederhana untuk dapat menerima data dari koneksi Bluetooth seperti itu, dimana dari ini adalah tampilan UI-nya yang bisa dilihat skema bloknya. Skema bloknya ini adalah ketika di sini kita inisialisasi, yaitu membaca Bluetooth, apakah Bluetooth bisa terbaca address-nya. Jika bisa terbaca address-nya, kita lanjutkan dengan list speaking-nya. Ini list speaking-nya adalah kita mau tuju kemana when the speaker after picking-nya, apa yang akan dilakukan. Itu connect ya, connect list speaker selection. Kemudian di sini adalah when Bluetooth clock atau timer, apa yang dilakukan ketika dia connect, maka akan menampilkan warna hijau, dan ketika tidak connect dia akan menampilkan warna merah. Kemudian di sini ada when sensor clock, ini adalah timing waktu di mana nanti akan kita setting untuk menampilkan data berapa detik sekali pada tampilan aplikasi yang dibangun seperti itu. Nah, data yang dikirim ini ada data jarak dan data kecepatan seperti itu. Kurang lebih seperti itu untuk aplikasi sederhana ini. Untuk pemrograman Arduino yang diimplementasikan pada pengendali kontrol kecepatan atau cruise control buat speed ya, yaitu ACC atau Adaptive Cruise Control, yang mengedepankan pada pengendalian kecepatan berdasarkan jarak antara dua kendaraan agar tidak saling bertabrakan di jalan pada kecepatan tinggi seperti itu. Pada codingan ini dikendalikan yaitu motor yang berbasis motor listrik, drivernya dengan pin 7 sampai dengan 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian di sini ada pin yang dimana mengendalikan kecepatan, yaitu enable A dan enable B. Kemudian ini adalah beberapa setup awal, yaitu pin yang digunakan yaitu ada juga untuk mengendalikan jarak atau mendeteksi jarak maksudnya. Setelah jarak dideteksi, yaitu pada void loop atau program eksekusi yang berulang, itu ada sistem kontrol, di mana kontrol ini adalah mengendalikan berdasarkan parameter jaraknya seperti itu. Sedangkan saya menggunakan parameter if millis ini untuk mengirim data setiap 1 detik ke aplikasi seperti itu. Nah, setelah keluar di dalam kontrol ini, coba kita tinjau bahwa di dalam parameter void control kita memanggil, yaitu ada pengendali seperti ini.
kita akan membaca integer jarak itu sama dengan length, di mana kita sudah define atau definisikan sebagai length itu adalah untuk mendeteksi jarak berdasarkan inputan dari sinyal ultrasonik seperti itu, sehingga nanti diperoleh jarak dengan satuan cm. Nah, di sini ada logika if ya. Saya menggunakan logika if sederhana untuk mendeteksi jarak, untuk mengendalikan maksudnya motor berdasarkan jarak. Jika jarak lebih besar dari 400 cm dan jaraknya terus berkurang, maka dia yang dilakukan adalah perlambatan. 1, artinya ini ada perlambatan 1, 2 dan seterusnya 2, kemudian percepatan 2, percepatan 1 seperti itu nantinya. Itu nanti ada parameter khusus seperti itu. Kemudian jika tidak ya, jika tidak parameter yang jarak yang atas ini tidak terpenuhi, maka dia akan lompat ke bawah. Jika tidak, jika jarak selain itu ya, else if jarak lebih besar dari 250 cm dan jarak selalu terus berkurang, maka dilakukan adalah perlambatan 2. Else if jika lagi jarak lebih besar dari 40 dan jarak lebih kecil dari 100, dia lambat gitu ya. Skemanya seperti itu. Kemudian else if lagi jarak lebih kecil 40, maka dia akan berhenti agar tidak terjadi tabrakan. Kemudian else if untuk jarak lebih besar dari 100 dan jaraknya plus atau terus bertambah jaraknya, maka dilakukan adalah percepatan 2. Ini bisa 1 atau 2 ya. Saya buat 2 karena dia langsung pada set point yang lebih cepat seperti itu. Kalau dari 1 dia agak lebih lambat intinya. Kemudian else if jarak lebih besar dari 100 dan jarak plus ya. Ini harus terpenuhi dua-duanya, dan ya jarak plus terus bertambah jaraknya, maka dilakukan percepatan. Else if lagi jarak lebih besar dari 400 dan jarak terus bertambah, maka dia akan melakukan maju. Maju ini artinya nanti adalah kecepatan yang konstan begitu. Seperti ini yang saya maksud. Void berhenti dengan parameter seperti ini pengendaliannya. Enable A-nya itu adalah 0 dan enable B-nya juga 0. Artinya tidak ada kecepatan. Sedangkan maju ini dengan kecepatan maksimum ya, yang kita setting di sini sebagai simulasi, yaitu sinyalnya adalah maksimum 255. Ya. Kemudian atau setara kalau dikonversikan ini ya sekitar 3 km per jam lah mungkin ya untuk sebuah prototipe robotik atau mobil perobotan. Kemudian perlambatan 1 itu dia akan melakukan perlambatan dari kecepatan tertinggi sampai kecepatan sinyal 155-nya, setengahnya ya. Dan ini terus berkurang seperti itu. Perlambatan 2 dari 150 ke 50. Kemudian lambat itu adalah kecepatan konstannya 50. Sedangkan percepatan 1 kecepatannya itu berubahnya dari 50 ke 150. Kemudian percepatan 2 ini perubahannya dari 155 ke 250. Seperti itu kurang lebih algoritma untuk mengendalikan kecepatan kendaraan berdasarkan jarak antara satu kendaraan dengan kendaraan yang lain, agar tidak terjadi collision atau tabrakan. Nah, seperti itu kurang lebih untuk codingnya. Coba kita implementasikan ya. Oke, no problem. Done compiling. Mungkin bisa langsung kita coba. Oke, di sini saya akan menguji coba implementasi coding yang telah dirancang untuk mengendalikan kecepatan motor berdasarkan jarak antara kendaraan, yaitu dipasang sebelah sini sensornya. Sensornya ada di bagian depan, dan ini adalah driver motor yang akan mengendalikan kecepatan motornya. Oke, mari kita coba. Ini adalah sumber energi yang saya berikan, 12 volt dari lithium polymer. Oke, this is. Kemudian ini ada di sini kurang baik. Nah, baiknya di sini. Di sini ada aplikasi ya. Di sini aplikasi
untuk mendeteksi jarak seperti itu. Nah, aplikasinya saya konekkan ya, saya koneksikan dengan Bluetooth saya. Terkoneksi. Nah, jaraknya adalah 43. Ketika dia jaraknya di atas 40, maka dia akan berjalan secara konstan ya, melambat dengan jarak kecepatan ya kurang lebih sinyalnya 50. Kemudian ketika saya berikan jarak, nah jaraknya menurun yaitu 32 menjadi 29, 38, maka dia akan berhenti. Nah, ketika saya naikin jaraknya lagi, nah dia akan naik lagi nih. Di atas 40 ya. Di atas 40 yang terjadi adalah motor akan berjalan dengan kecepatan tertentu. Gitu. Kemudian kalau dia jaraknya lebih dari 100 bagaimana? Nah, coba kita 60. Nah, ini 100. Tapi terlalu sulit karena banyak obstacle. Oke. Nah, ini dia 170 ya. Jaraknya dia akan semakin cepat. Seperti itu. 170 dia makin mencepat karena dia jaga jarak tertentu. Ketika jarak semakin mendekat, nah dia akan menjadi melambat lagi. Kurang lebih seperti itu. Thank you.